Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa kadzalika qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayyuhal musyahidunal kiram, para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Golongan yang pertama yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah al-marid wal kibaru, yaitu orang yang sakit dan orang yang tua renta. Bagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwasannya di awal pembukaan saya, di situ saya bacakan surat Al-Quran, dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 184. Juga selanjutnya diteruskan dengan surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian dilanjutkan ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya barang siapa yang sakit, kemudian juga barang siapa yang melakukan perjalanan, maka baginya wajib untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya sakit yang dimaksud dalam ayat ini adalah sakit yang di dalamnya ada kesulitan. Sakit yang di dalamnya fihi al-masyaqqah, di dalamnya ada kesulitan, ada keberatan, ada kesusahan bagi orang yang sakit itu untuk menjalankan puasa. Jadi sakit di sini adalah sakit yang benar-benar menjadikan orang tersebut tidak bisa melakukan puasa. Yang apabila dipaksakan untuk berpuasa, maka orang itu akan menjadi sakitnya lebih parah. Hal yang kedua yang membolehkan untuk orang itu tidak berpuasa adalah as-safaru. Dalam ayat Al-Quran disebutkan tadi masih sama dengan dalil yang ada di dalam bagian orang yang sakit, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184 dan juga 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Qala Rasulullah, fa in syi'ta fasumma wa in syi'ta fa'aftir. Bagi mereka yang mampu untuk menjalankan puasa, maka baginya boleh untuk berpuasa walaupun dia dalam perjalanan. Apalagi dalam keadaan ini, dalam sekarang ini, perjalanan sekarang tidaklah amat sangat terlalu melelahkan. Karena kita bisa menempuh dengan kendaraan yang super cepat, ada mobil, ada pesawat, walaupun jaraknya 100 kilo, tapi masih tetap bisa sampai dengan cepat, maka di sini boleh untuk tidak berpuasa. Akan tetapi apabila perjalanan itu menyebabkan seseorang menjadi lelah, lemas, letih,
capek atau bahkan sampai membahayakan kesehatannya, maka baginya hendaklah untuk berbuka atau tidak berpuasa. Karena tidaklah dari sebuah kebaikan, yaitu orang yang berpuasa tapi dia dalam keadaan safar atau perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, hal yang ketiga yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa adalah haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qadha'is siyam wala nu'maru bi qadha'is shalat." Dulu menimpa kepada kami haid dan nifas, dan kami diperintahkan untuk mengqadha'nya ketika kita untuk puasa. Tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya jika kami tidak sholat. Dalam hadis ini bahwasannya perlu saya sampaikan, orang yang haid dan nifas itu tidak wajib baginya atau haram baginya untuk berpuasa. Tetapi baginya wajib untuk mengqadha'nya di lain hari sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Tetapi orang yang haid dan nifas tidak diperintahkan untuk mengqadha' sholat yang ia tinggalkan. Yang terakhir, kelompok keempat yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah al-khubla wal murdi, yaitu orang yang hamil dan orang yang menyusui. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha qad wadha'a anil musafiri as-saum was-salat wa anil khubla wal murdi as-saum." Sesungguhnya Allah itu telah memberikan keringanan kepada orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan, yaitu adalah satrus salat was-saum, setengah salat dan setengah puasa. Maksud setengah salat di sini adalah ketika orang yang berpergian, dia diberikan keringanan berupa jamak dan qashar. Artinya jamak bisa menyatukan sholat dalam satu waktu, dan qashar menjadikan 4 rakaat menjadi 2 rakaat, setengah sholat. Wa anil khubla wal murdi as-saum, dan diberilah keringanan kepada orang yang menyusui dan orang yang hamil, yaitu tidak berpuasa. Dan perlu saya sampaikan sesuai dengan hadis di sini bahwasanya bagi orang yang tidak berpuasa karena dia lagi hamil dan menyusui dengan alasan takut kekhawatiran untuk dirinya sendiri, maka baginya adalah untuk wajib mengqadha' siam itu, mengqadha' puasanya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Tetapi apabila dia tidak berpuasa itu karena kekhawatirannya terhadap dua kekhawatiran, yaitu untuk dirinya sendiri, kesehatannya dirinya sendiri, dan juga anaknya atau anak yang dalam kandungannya atau anak yang dalam susuannya itu, maka baginya untuk mengqadha' dan sekaligus membayar fidyah. Jadi ada dua, karena ketakutannya ada dua, maka dia wajib mengqadha' dan juga membayar fidyah. Terlepas dari pendapat ulama, ada yang mengatakan hanya wajib membayar fidyah saja,
Wallahu a'lam bishawab. Demikian terkait hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.